Baik, selamat siang dan terima kasih kepada semua peserta yang telah hadir dalam diskusi ini. Sebelum kita memulai diskusi, saya akan membacakan surat undangan resmi yang telah dikirimkan kepada para peserta. Nomor surat B-169-SU-PT Purnama _10 Romawi _2025 perihal undangan diskusi. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dari PT Kimia Farma dan PT Golden Sari di tempat, yang diselenggarakan pada hari Minggu tanggal 3 Maret tahun 2025. Waktu jam 14 sampai dengan selesai. Tempat Galeri Itera. Metode yang digunakan adalah metode pro dan kontra. Hari ini kita akan membahas sebuah insiden yang menarik perhatian publik, yaitu ledakan di pabrik kimia di Cilegon pada 2 Juni tahun 2024. Ledakan ini sempat menimbulkan kepanikan di kalangan warga sekitar, namun pihak perusahaan menjelaskan bahwa penyebabnya adalah pecahnya Raptor Disc, sebuah perangkat pengaman tekanan yang berfungsi untuk mencegah kerusakan lebih besar. Oke, dalam diskusi ini kita akan membahas beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah sistem keamanan di pabrik sudah cukup efektif atau masih ada celah yang perlu diperbaiki? Yang kedua, sejauh mana transparansi perusahaan dalam memberikan informasi kepada masyarakat? Dan yang ketiga, bagaimana dampak kejadian ini terhadap persepsi publik terhadap industri kimia dan keselamatan kerja di Indonesia? Kita akan mendengar pandangan dari dua sudut, yaitu Ibu Mesiana dari pihak pro dan Bapak Aldi dari pihak kontra. Waktu diskusi kita adalah 10 menit dan saya harap ini bisa menjadi diskusi yang produktif. Mari kita mulai dengan Ibu Messi dari pihak pro. Silakan. Baik, terima kasih moderator atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Di sini saya ingin menegaskan bahwasannya insiden ini itu bukan akibat kegagalan sistem kami, melainkan justru ini sebagai bukti bahwa sistem pengamanan di pabrik ini sudah bekerja sebagaimana mestinya. Raptor Disc ini memang dirancang untuk pecah ketika tekanan mencapai batas tertentu, sehingga mencegah ledakan yang lebih besar atau kebocoran bahan kimia berbahaya. Nah, selain itu, pihak perusahaan segera memberikan penjelasan mengenai insiden ini dan tidak ditemukannya adanya kebocoran zat beracun dan dampaknya ke lingkungan yang signifikan. Ini menunjukkan bahwasannya mekanisme para pekerja baik dan tidak perlu warga sekitar itu mengkhawatirkan hal ini atau insiden ini. Oke, terima kasih dari Ibu Messi. Apakah dari tim kontra ada tanggapan? Oke, terima kasih moderator sudah memberikan waktu serta kesempatannya. Ingin menanggapi dari pihak pro, itu kejadian insiden ini itu kan karena Raptor Disc tersebut, dan sudah diketahui bahwa Raptor Disc itu adalah sebuah perangkat yang dapat menahan tekanan agar dampak dari ledakan sebuah tekanan yang sudah melampaui batas itu bisa diperkecil. Namun di sini perlu digarisbawahi bahwa insiden ini tentunya memicu suara yang besar, di mana masyarakat itu kaget dengan suara itu, dan namanya juga suara ledakan akan menimbulkan kepanikan pada masyarakat sekitar. Jadi di sini ialah yang perlu diketahui, orang awam itu nggak tahu kalau misalnya dari ledakan itu apa yang akan ditimbulkan, bisa jadi terkena dengan masyarakat sekitar. Walaupun tadi sudah disebutkan sama kakaknya tidak ada menimbulkan bau, namun ini skala kecilnya. Bagaimana kalau misalnya kejadian ini terjadi lagi tapi dengan skala yang lebih besar? Jadi perusahaan ini bisa dibilang pengamanannya masih belum sempurna karena informasi yang kurang lengkap, yang tidak efektif juga ke masyarakat sekitar. Boleh Kang? Oke, dari tim pro, apakah ada tanggapan lagi?
Baik, terima kasih moderator. Saya tidak setuju bahwasannya komunikasi itu menjadi masalah utama dalam insiden ini. Justru perusahaan sudah bertindak dengan cepat memberikan klarifikasi kepada warga sekitar, memastikan bahwa tidak ada bahan kimia yang bocor dan menenangkan masyarakat. Selain itu, masyarakat juga perlu memahami bahwa bekerja di sekitar industri atau tinggal di sekitar industri ini memang memiliki risiko tertentu. Tetapi industri juga memiliki protokol keamanan yang ketat. Tidak mungkin setiap potensi kejadian kecil itu langsung kayak seperti heboh di dalam lingkup masyarakat. Tidak mungkin protokol itu tidak ketat dan tidak aman. Setiap potensi kejadian kecil harus diumumkan sebelumnya. Itu dalam setiap perusahaan. Karena Raptordix ini mekanismenya normal dalam sistem pengamanan. Jika sistem tidak ada, justru bisa terjadi ledakan jauh lebih besar dan dampaknya lebih serius daripada ini. Baik, dari tim kontra apakah ada tanggapan lagi? Baik, terima kasih moderator. Nah, saya kurang sepakat juga ketika ledakan itu terjadi, masyarakat itu tidak heboh gitu. Yang namanya ledakan akan menimbulkan suara kebisingan di telinga masyarakat sekitar. Nah, dari sini terjadi sebuah ledakan gitu. Berarti sistem pengamanan dari sebuah pabrik itu masih kurang efektif. Kenapa? Seharusnya kalau misalnya akan terjadi insiden seperti ini sudah bisa dideteksi lebih awal, lalu bisa diinformasikan ke masyarakat sekitar, khususnya yang ada di dalam juga untuk mewaspadai hal tersebut. Karena itu tadi sebelumnya sudah saya beritahukan, kalau kita ini kan udah terjadi nih dan dampaknya kecil. Gimana kalau kejadian 2 kali, 3 kali dan dampaknya bisa kena masyarakat sekitar. Jadi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi. Mungkin dari saya itu. Apakah dari tim pro ada tanggapan lagi? Baik, izin menanggapi dari pihak kontra. Menanggapi pihak kontra tadi, tentu transparansi ini adalah satu cara untuk peningkatan sistem komunikasi di mana itu jadi bahan evaluasi. Namun kembali lagi saya tegaskan, dari sisi teknisnya kejadian ini tidak dapat dikategorikan sebagai kelalaian karena Raptordix-nya memang memiliki fungsi pengamanan, namun dia bekerja sebagaimana mestinya. Yang terpenting sekarang adalah bagaimana perusahaan dan pemerintah bekerja sama untuk meningkatkan pengamanan masyarakat, pemahaman masyarakat lebih lagi terkait prosedur keselamatan kerja. Jadi di dalam wilayah perusahaan industri atau industri kimia, masyarakat tuh lebih ditingkatkan lagi pemahamannya terkait dengan risiko-risiko yang akan terjadi. Mungkin itu aja dari saya, dari pihak pro. Terima kasih moderator. Mungkin dari pihak kontra? Oke, sebelumnya terima kasih lagi kepada moderator karena memberikan kesempatan. Jadi ya karena komunikasi itu penting, jadi kita harus pahami dulu itu tadi terkait prosedur gimana pelaksanaan penggunaan alat tersebut. Sirat cerdis itu seharusnya sebelum penggunaan sirat cerdis kita itu udah deteksi lebih awal. Jadi setelah diprediksi lebih awal, kita otomatis dapat menginformasikan ke masyarakat sekitar untuk lebih berwaspada akan kemungkinan terjadinya sebuah ledakan itu setelah alat ini digunakan berapa persen untuk menghindari kemungkinan terburuknya. Jadi terkait komunikasi itu jelas jauh lebih penting dari segala macam hal, karena ini kalau komunikasinya itu baik maka efek penggunaannya juga akan baik, dan begitu juga sebaliknya kalau tidak baik maka akan berdampak yang lebih besar lagi. Ya kalau memang kita lihat dari segi penggunaan Raptordix ini itu perlu diwaspadai karena ini terkait kemanusiaan juga. Kenapa? Karena keselamatan orang itu berharga gitu, daripada kita memaksakan untuk tetap menggunakan alat tersebut namun alat tersebut tidak kita deteksi terkait keamanan dari alat tersebut. Baik, dari tim pro apakah ada tanggapan? Izin menanggapi lagi terkait yang tadi itu komunikasi.
kembali saya mengingatkan lagi bahwasanya perusahaan itu sudah bertindak cepat dengan memberikan klarifikasi kepada masyarakat terkait dengan kejadian ini, memastikan bahwasannya tidak ada bahan kimia beracun yang bocor ataupun memicu ledakan yang besar yang memiliki dampak yang sangat besar kepada masyarakat. Dan kami langsung transparansi kepada masyarakat bahwasannya ini bukanlah sepenuhnya karena kelalaian kami di bagian Raptordix, namun si Raptordix ini sudah bekerja sebagaimana mestinya. Dia sudah bekerja sebagaimana mestinya yang sudah benar gitu loh. Jadi menurut saya langkah yang sudah kami lakukan ini sudah tepat. Apakah dari tim kontra ada tanggapan? Mungkin udah cukup. Oke. Mungkin sekian dari tim pro dan kontra. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil adalah kita mendengar dua sudut pandang yang menarik dari pihak pro. Ibu Messi menekankan bahwa sistem pengaman di pabrik bekerja sebagaimana mestinya dan berhasil mencegah dampak yang lebih besar. Sementara dari pihak kontra, Pak Aldi menyoroti pentingnya komunikasi dan transparansi perusahaan agar masyarakat tidak panik dan lebih siap menghadapi insiden seperti ini di masa depan. Kesimpulannya, meskipun sistem keamanan pabrik telah berjalan sesuai prosedur, masih ada ruang untuk perbaikan, terutama dalam hal komunikasi kepada masyarakat. Perusahaan perlu mempertimbangkan langkah-langkah tambahan untuk memastikan warga sekitar merasa aman dan mendapatkan informasi yang jelas jika terjadi insiden serupa. Terima kasih kepada Pak Aldi dan Bu Messi atas partisipasinya dan semoga diskusi ini bisa menjadi bahan evaluasi bagi pihak terkait. Terima kasih. Terima kasih.